Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen pada hari Minggu ini. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di hari ini, di hari ke-18 bulan yang pertama. Pemeliharaan Tuhan sudah kita nikmati dari awal tahun sampai hari ini. Kita bersyukur karena pemeliharaan yang luar biasa itu. Kita sekarang akan menjalani hari ini. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang kami nikmati dari hari ke hari, untuk pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sekarang mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Untuk itu berbicaralah kepada kami, untuk mengarahkan kami menurut apa yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup kami. Biarlah hidup kami berjalan seturut kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan waktu ke depan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari-hari ini kita sering bertemu dengan yang namanya flexing, ya. Ada orang memamerkan apa yang dia punya. Punya sesuatu ditunjukkan kepada orang. Atau bahkan ada orang yang merasa kalau dia tidak punya ini, nilai dirinya atau harga dirinya berkurang, ya. Dia kurang mendapat penghargaan, merasa aduh, aku ini orang tidak punya apa-apa aku ini. Dia merasa tidak berharga karena tidak punya apa yang bisa dipamerkan. Ya. Kadang-kala bahkan ada orang-orang yang berani meminjam uang demi gayanya, demi stylenya, untuk memenuhi pujian orang. Ya. Kalau kita menjadi punya barang yang mewah, ya, barang yang berharga, orang memuji kita, kita merasa, wah aku berharga, aku bernilai. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya nilai diri kita bukan terletak pada barang yang kita punya. Nilai diri kita bukan terletak pada apa yang tampil dari tubuh kita, bukan itu. Ya. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi sederhana. Ada sebuah HP jadul, ya. HP jadul itu tidak dihargai orang karena saya yang memegangnya. Orang anggap, wah HP jadul punyanya Pak Pendeta Dewa. Tapi jika diketahui bahwa HP jadul itu diberikan atau milik Donald Trump, atau mungkin saja milik Bapak Presiden Prabowo, HP jadul itu akan menjadi berharga, akan menjadi bernilai karena pemiliknya. Itu yang biasa terjadi dalam dunia ini. Hari ini kita pun harus memahami hal itu. Manusia sebenarnya adalah pribadi yang bernilai, pribadi yang berharga, pribadi yang bukan pribadi biasa-biasa. Karena apa? Karena diciptakan oleh Tuhan langsung. Bapak Ibu kalau perhatikan, masih ingat Kejadian pasal 1 yang pernah saya bahas beberapa waktu lalu, bagaimana Allah menciptakan tumbuhan, hewan, baik burung, ikan, hewan di darat, dan sebagainya, ya. Tanaman, semuanya diciptakan melalui firman, melalui perkataan. Jadilah, 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 dan jadilah. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Allah membentuk manusia itu dengan tangannya. Allah membentuk manusia itu dengan langsung dengan karyanya. Mengambil debu tanah, lalu membentuknya dan mengembuskan nafas, memberikan roh. Jadi Allah langsung berkarya. Allah langsung berbuat. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Bapak Ibu, ini kalau kita pahami ini, maka kita akan melihat bahwa hidup kita, diri kita ini adalah berharga, bernilai. Karena diciptakan oleh pencipta, diciptakan oleh Tuhan yang besar, pemilik bumi ini. Kita bukan produk ecek-ecek. Kita bukan barang jadul atau barang yang tak berharga. Pribadi yang tak berharga, tapi kita pribadi yang berharga dan bernilai. Karena diciptakan oleh Tuhan. Produk AI atau produk robot kadang-kala tidak sempurna. Tapi manusia sempurna menurut pandangan Tuhan. Ada berkata dalam Kejadian 1 ayat 31 jelas, sungguh amat baik. Itu kata Allah loh. Kata Tuhan. Tuhan yang memandang kita, pribadi-pribadi yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Menunjukkan atau membuktikan bahwa kita ini berharga. Kita ini bernilai.
Kalau Bapak Ibu lanjut pada teks-teks berikutnya, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah berinisiatif menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Karena apa? Karena manusia berharga. Karena manusia disayang Tuhan, dicintai Tuhan. Allah bahkan memberikan anaknya, Yesus Kristus, karena besarnya kasih Allah akan manusia. Bapak Ibu, mari kita memandang ini meletakkan ini dengan benar, sesuai dengan porsinya. Bahwa Anda dan saya berharga karena ciptaan Tuhan. Karena Anda dan saya adalah buatan Allah. Seperti tadi ilustrasi saya katakan, sebuah HP itu, ya mungkin HP itu murah, akan menjadi berharga jika dimiliki atau dimiliki oleh siapa? Bapak Ibu berharga karena siapa? Karena pemiliknya Tuhan. Karena yang punya engkau dan saya Tuhan. Barang-barang yang dimiliki oleh pejabat-pejabat kita kan rasanya luar biasa kan. Begitu, padahal barangnya mungkin saja biasa saja, mungkin saja sama kayak kita barangnya. Tapi karena yang pegang orang yang berarti, yang punya jabatan atau punya kedudukan, kita akan melihatnya barang itu menjadi berharga. Cara pandang itu letakkan juga pada dirimu dan diri saya. Tapi konteksnya lebih besar. Ini bukan punya kedudukan. Pribadi yang membuat kita, yang memiliki kita bukan punya kedudukan. Bukan punya jabatan, tapi dia yang punya semuanya. Dia yang buat semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin secara ekonomi tidak sedang baik-baik saja, tetaplah bersyukur karena engkau berharga di mata Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami disabilitas seperti saya, tetaplah bersyukur karena engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Karena Allah berkata, sungguh amat baik. Mungkin menurut manusia kita, yang disabilitas khususnya, tidak dianggap sebelah mata. Tapi bagi Allah, engkau dan saya berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang telah padam takkan dimatikannya. Bulu yang terkulai, saya tadi lupa. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Jadi begitu berartinya kita, begitu berharganya kita, sehingga Allah maksimal memikirkan kita. Dalam pasal 1 kemarin saya berkata bahwa Allah menciptakan manusia setelah semuanya jadi. Allah mau manusia terpelihara. Allah mau manusia tercukupi. Allah mau manusia mengalami pertolongan-pertolongan yang sudah Tuhan siapkan. Allah tidak mau manusia mengalami kesulitan. Kalaupun kesulitan itu merupakan proses untuk manusia menjadi semakin kuat, semakin tinggi, semakin naik. Saya tidak pernah berpikir, saya mencoba merenungkan apakah hewan itu pernah mengalami cobaan enggak ya? Mengalami ujian enggak ya? Saya pikir berbeda. Kita diuji Tuhan seperti sekolah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bukan berarti Allah tak sayang dengan kita, tapi karena Dia sayang, Dia ingin meningkatkan kualitas kita, meningkatkan nilai diri kita menjadi lebih baik. Maka izinkan ujian-ujian terjadi bagi hidup kita. Engkau berharga. Kalau engkau diuji bukan berarti engkau tidak berharga. Engkau diuji karena engkau sangat disayang Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kualitasmu. Jadi jangan tidak menghargai dirimu sendiri dan diri saya dan diri kita atau diri seorang lain. Hargailah karena kita diciptakan oleh Tuhan. Karena kita buatan tangan Tuhan langsung. Karena kita dibentuk oleh Tuhan langsung. Kita diberi roh oleh Tuhan. Ada roh Tuhan dalam diri kita. Membuat kita semakin berharga. Menjadi berharga, bernilai, dan sangat luar biasa. Tuhan menyayangi kita. Tuhan menyayangi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tidak pernah tidak memperdulikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar firman Tuhan hari ini. Begitu luar biasa karena Engkau adalah Allah pencipta kami. Engkau pemilik kami. Kami bersyukur Engkau menghargai kami. Mencintai kami sehingga memberikan yang maksimal kepada kami, Tuhan. Terima kasih bila kami boleh menghargai itu. Melihat bahwa karena Engkau yang mempunyai kami, maka kami menjadi berharga. Bukan karena apa yang kami punya, tapi karena Engkaulah yang memiliki kami. Maka nilai kami, diri kami menjadi berharga. Terima kasih, terima kasih. Ajari kami memahami pemahaman ini bahwa kami adalah milik Tuhan
yang berharga, yang luar biasa. Karena Engkau sendiri yang memberikan nafas kehidupan kepada kami. Engkau sendiri yang membentuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami. Bapak Ibu Saudara, jalanilah hari ini bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dilimpahkan bagi hidupmu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.